Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranato Lazar dengan NIM 2024 10103055 dari Desain Analisis dan Algoritma A. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang soal yang telah diberikan oleh dosen. Pertama-tama saya jelaskan secara singkat apa itu pseudocode. Pseudocode adalah sebuah kode yang ditulis dengan menggunakan sebuah algoritma. Nah, akan tetapi tidak terbatas dan tidak terikat oleh suatu bahasa pemrograman. Kemudian kelebihannya yaitu mudah dipahami, baik untuk kita sendiri, misal kita sudah membuat kode itu setahun yang lalu dan kemudian kita lupa, bisa membaca pseudocode-nya. Kemudian untuk orang lain juga bisa. Kemudian untuk memudahkan mengembangkan instruksi untuk memecahkan masalah dan juga untuk membantu untuk mengoptimalkan waktu pengembangan. Nah, di sini lanjut saja ke soalnya yang pertama, yaitu buatlah algoritma untuk memeriksa apakah tiga bilangan A, B, C merupakan panjang sisi dari sebuah segitiga siku-siku dan nyatakan algoritma Anda dalam pseudocode. Nama algoritma adalah check right angle yang parameternya adalah A, B, dan C. Tujuannya yaitu mengecek apakah kombinasi sisi yang dimasukkan merupakan kombinasi sisi dari segitiga siku-siku atau bukan. Kemudian inputnya yaitu yang tadi A, B, C yang bersifat bilangan bulat dan tidak minus, karena sisi tidak mungkin minus. Kemudian outputnya yaitu true jika kombinasi sisi tersebut merupakan kombinasi sisi dari segitiga siku-siku, sedangkan akan false jika kombinasi tersebut bukan kombinasi sisi dari segitiga siku-siku. Nah, pseudocode-nya itu seperti ini. If sisi A tadi jika dikuadratkan ditambah sisi B dikuadratkan itu sama dengan C kuadrat. Di sini ada kondisi lain juga, jika A kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan B kuadrat, atau B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan A kuadrat, itu berarti true, yaitu merupakan segitiga siku-siku. Jika bukan termasuk yang ketiga ini, ketiga syarat yang di atas, maka false, bukan dari kombinasi segitiga siku-siku. Kemudian lanjut ke soal yang kedua, buatlah algoritma untuk mencari range atau selisih bilangan terbesar dan terkecil dari sebuah array dan nyatakan algoritma Anda dalam pseudocode. Dan di sini nama algoritmanya adalah difference max min yang parameternya adalah suatu array dari indeks ke 0 sampai indeks ke n-1. Tujuannya yaitu mencari tahu selisih hasil dari angka bilangan terbesar dan terkecil. Inputnya adalah suatu array yang bilangan bulat, integer, atau float. Bisa integer, bisa float. Kemudian outputnya adalah selisih dari bilangan terbesar dan bilangan terkecil. Nah, di sini mulai dari baris pertama yaitu nilai array indeks ke 0 dimasukkan ke variabel max dan array indeks ke 0 juga dimasukkan ke variabel min. Kemudian masuk ke perulangan dari i indeks ke 1 sampai n-1. Kemudian masuk ke baris keempat. Di sini cuma ada dua kondisi ya. Jika array dari indeks tersebut itu lebih dari variabel max, maka nilai tersebut dimasukkan ke variabel max. Nah, jika tidak, maka ke kondisi berikutnya, jika nilai tersebut kurang dari variabel min, maka nilai tersebut dimasukkan ke variabel min. Begitu seterusnya sampai perulangan ke n-1. Kemudian lanjut ke variabel result yang dimana nilainya adalah max dikurangi min dimasukkan ke variabel result. Kemudian di variabel tersebut di return. Kemudian lanjut ke soal yang ketiga, algoritma fungsi max element. Nah, di sini kita disuruh trace isi variabel algoritma dengan inputnya sebuah array yang terdiri dari 2, 3, 1, 7, 8. Kemudian kita menjelaskan apa yang dicari algoritma max element. Nah, di sini saya sudah men-trace-nya. Kita jelaskan satu-satu mulai dari atas. Pertama, baris pertama. Di sini ada sebuah array dengan indeks ke 0 nilainya dimasukkan ke variabel maxval. Jadi indeks ke 0 yaitu sebuah array A ini, di indeks ke 0 adalah 2 ini dimasukkan ke variabel maxval. Kemudian lanjut ke baris kedua, for indeks 1 sampai indeks ke n-1. Mulai indeks ke 1, nah masuk ke perulangan indeks ke 1, lanjut ke baris ketiga. Jika indeks A indeks ke 1 itu lebih dari variabel maxval, maka
nilai A indeks ke-1 dimasukkan ke variabel Maxwell. Berarti ini mulai dari baris kedua masuk ke perulangan, baris ketiga di sini terjadi perbandingan indeks A ke I, berarti A ke-1 berarti adalah 3. Apakah 3 itu lebih besar daripada 2? Yaitu benar, maka memenuhi syarat if. Jika memenuhi syarat if, maka tadi nilai 3 dimasukkan ke variabel Maxwell. Lanjut ke perulangan kedua, karena di sini jumlah indeksnya adalah 5, maka n-1 berarti 5-1 berarti perulangannya ada 4. Begitu seterusnya dibandingkan ini i yang kedua berarti indeks kedua yaitu 1, kemudian 1 apakah lebih besar daripada 3? Salah, maka balik ke perulangan lagi dengan indeks selanjutnya. Indeks ketiga yaitu 7. Jika 7 itu lebih besar daripada 3, maka memenuhi, maka nilai 7 dimasukkan ke variabel Maxwell. Kemudian lanjut ke perulangan keempat, yaitu indeks keempat, maka nilainya 8. Jika 8 lebih besar daripada 7 itu benar, maka memenuhi syarat if. Kemudian dimasukkan ke variabel Maxwell. Jika sudah sampai indeks terakhir, maka di return nilai Maxwell-nya. Nah, tujuannya yang dicari oleh fungsi algoritma max element tadi adalah untuk mencari nilai terbesar di dalam array yang diinputkan dengan syarat nilai dalam array tersebut merupakan bilangan integer atau float. Dalam algoritma ini, setiap elemen akan dibandingkan dengan elemen berikutnya. Nah, jika lebih besar, maka nilai tersebut akan dimasukkan ke variabel Maxwell, dan begitu seterusnya sampai elemen terakhir, yaitu n-1 tadi, sehingga didapatkan nilai terbesar yang terdapat pada variabel Maxwell. Lanjut ke nomor 4, ini ada algoritma Enigma. Nah, di sini kita diminta untuk trace variabel tersebut dengan input matriks di bawah ini. Nah, jelaskan apakah yang dicari oleh algoritma Enigma. Kita ke baris ke-1 ya. Baris ke-1 ini adalah for indeks ke-0 sampai indeks ke -2. Jadi kita masuk ke indeks ke-0 terlebih dahulu. Lanjut ke baris kedua for j, yaitu nilainya i plus 1, berarti j nya sama dengan 1. Kemudian lanjut, ini adalah perulangan bertingkat ya, berarti tingkat 2. Lanjut ke baris ketiga, jika array a indeks ke i, j, di sini i nya itu indeks ke 0, j nya adalah 1, indeks baris ke 0, indeks ke 1 berarti 6, aij nya 6. Kemudian di sini tidak sama dengan AJI. AJI berarti baris ke 1, kolom ke 0 berarti 4. Nah, di sini apakah 6 itu tidak sama dengan 4? Maka masuk ke if ini. Berarti kita di return false. Nah, begitu. Algoritmanya seperti itu. Kemudian tujuan dari algoritma tadi adalah untuk mencari atau membuktikan bahwa array yang dimasukkan adalah matriks diagonal. Sekian penjelasan saya dari soal-soal tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.